Recording in progress.
ambilin Quran Abi. Ambil Quran Abi di tempat itu udah. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Coba kita mau lihat ini interaksi dari para followersnya Inisiatif Zakat Indonesia di Instagram khususnya ya. Coba aku cek-cek sebentar. Kita lihat yuk. Gimana nih yang join? Masih semangat ya hari Minggu ini, sahabat Izi semuanya. Alhamdulillah kita bisa join di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama di Minggu Seru bagi sahabat Izi mungkin yang sedang diberikan ujian dalam bentuk sakit. Kita doakan semoga eh, cepat pulih. Semoga cepat bisa beraktivitas dan tetap keep positive thinking sahabat Easy agar imun kita terus terjaga dengan baik ya. Dan belakangan ini juga kita sering mendengar sering sekali ya kita mendapatkan info-info gitu ya. Entah itu hanya di Fitri saja yang mungkin sering mendengar info hampir setiap hari berita duka, berita kerabat yang positif COVID-19 yang kita tahu memang virus COVID-19 ini ciptaan Allah dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengangkat tentara-tentara COVID-19 ini dan semoga Indonesia kembali pulih, semoga kita semua kembali bisa menghirup udara tanpa menggunakan masker kembali. Amin amin ya robbal alamin. Kita doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu ya sahabat Izi dan tentunya sambil santai ini di minggu pagi menjelang siang kita ingin berbincang santai dengan pakarnya dari muamalah dan tadi Fitri sampaikan dengan kondisi pandemi dan sekarang juga PPKM diberlakukan, tentunya kita bingung ya, sahabat Izi, bagaimana kita mau berkurban karena biasanya mungkin ya secara budayanya kita orang Indonesia senang sekali berkurban langsung datang ke tempat peternakan sapinya, kita lihat sapi yang mau kita pilih untuk kita jadikan kurban kita sebagai bukti tanda kecintaan Allah mau yang mana sapinya, lalu kita lihat penyembelihannya sampai akhirnya itu bisa fresh meat dari daging kurban tersebut bisa tersalurkan dengan tepat. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi PPKM tentu kita sangat dibatasi untuk keluar dari ruang rumah kita, dari ruang yang ring satu kita dan hal itu membuat kita bagaimana ini untuk kita bisa tetap menjalankan niat ibadah berkurban. Ada beberapa yang Fitri lihat memang ya bahwa arahan-arahan untuk kurban menjadi daging olahan gitu agar mungkin memudahkan juga para penerima manfaatnya di sana dengan kondisi ekonomi yang ada mungkin ya sulit untuk kita misal memberikan fresh meat tapi dia tidak punya bumbunya gitu untuk memasak atau mungkin dia tidak punya gas, minyak dan yang lainnya. Akhirnya keluarlah terobosan berkurban baru, yaitu kurban dengan daging olahan. Tapi bagaimana ini secara syar'inya? Berkurban dengan daging kurban olahan. Ya, sahabat Izi. Nih, sekarang di IG Live kali ini, Minggu Seru Inisiatif Zakat Indonesia,
Kita akan berbincang santai dengan Ustadz Oni Sahroni. Pasti sahabat Izi juga sudah mengenal beliau, karena beliau ini adalah seorang ahli fikih muamalah dan orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang fikih mukarin dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat sum cum laude. Wow, Masya Allah. Dan Ustadz Oni Sahroni yang biasanya kami kenal dan biasanya kami panggil dengan Ustadz Oni, ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh syariah yang sangat perhatian di bidang fikih, bisnis, dan keuangan syariahnya, sahabat Izi. Atas kiprahnya tersebut, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari salah satu media majalah investor pada tahun 2015. Penghargaan yang diberikan kepada Ustadz Oni ini adalah salah satunya tokoh syariah yang berjasa dalam pengembangan keuangan syariah di tanah air Indonesia, sahabat Izi. Wow, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi sahabat Izi, bagi yang sudah punya niat tabungan berkurban tapi bingung atau juga mendengar ini kalau kalau ke beberapa lembaga atau ke inisiatif Zakat Indonesia berkurban dengan daging olahan itu seperti apa ini Ustadz? Nah, mari kita akan berbincang langsung dan Fitri coba sapa langsung beliau ini. Assalamualaikum Ustadz Oni. Baik, coba kita terhubung dengan Ustadz Oni. Assalamualaikum. Ya, sepertinya masih di Waalaikumsalam mute, Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz masih dalam pemulihan, tapi insya Allah semoga Allah angkat ini tentara COVID-19 ini ya Ustadz ya. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Baik Ustadz sendiri bagaimana dengan keluarga di sana Ustadz? Alhamdulillah nih baru menyelesaikan isoman ya. Jadi biasa kalau anak-anak lagi COVID kan sekeluarga harus ikut isoman ya. Iya betul, Saran betul. Satgas gitu supaya Betul. kalau tidak keluar tidak menularkan gitu. Jadi ketepatan dua anak saya juga COVID. Jadi kami Hmm, ikut isoman, cuman karena anak saya yang COVID ini COVID-nya OTG ya, tanpa gejala, kan kalau ngikuti peraturan pemerintah yang baru, cukup isoman 10 hari dengan syarat 3 hari terakhir tanpa ya, gejala itu sudah cukup ya. Jadi Alhamdulillah baru betul. melewati hari ke-10 kemarin. Sudah rilis Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesembuhan, diberikan cepat pulih intinya ya Ustadz ya, Masya Allah Amin, ya, dan amin. selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Ustadz, ini berbicara dengan COVID-19 tadi Ustadz. Ya. Apalagi sekarang juga sudah diberlakukan ya Ustadz ya, PPKM ini. Dan tentunya di zona-zona merah juga PPKM-nya semakin ketat sekali gitu. Ya. Ini pasti banyak Ustadz menjelang kurang lebih ada 1 minggu ya, kurang lebih satu Mm, minggu menjelang mm, 20 Juli, insya Allah kita akan Ya. merayakan Idul Adha dan insya Allah walaupun dengan kondisi seperti ini kita bisa merayakan Idul Adha dengan eh, suasana yang tetap syahdu gitu ya Ustadz. Ya. Ini pasti banyak pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Kalau kemarin di FB Live-nya Inisiatif Zakat Indonesia, Ustadz telah berbincang dengan para followers di Facebook-nya Inisiatif Zakat Indonesia tentang bagaimana berkurban secara online. Karena memang itu salah satunya bisa dibilang menjadi terobosan untuk kita bisa tetap menjalankan ibadah berkurban. Lalu bagaimana ini untuk lembaganya sendiri? Pasti lembaga sendiri kan juga akan tetap memenuhi protokol. Ya. Artinya ada terobosan baru membuat daging kurban itu menjadi olahan. Nah, Mm, pasti banyak pertanyaan ini dari sahabat Izi Ustadz. Bagaimana dalil tentang berkurban dengan daging kurbannya itu menjadi olahan? Lalu seperti apa dari pihak mudohinya secara akadnya dan bagaimana juga nanti dari sahabat Izinya mungkin kan ada hal-hal yang eh, ya kita secara budaya sebetulnya kalau kurban kan melihat ya Ustadz bagaimana nyembelinya, lalu penyaluran fresh meat-nya itu seperti apa gitu. Jadi kita ingin tahu ini langsung dari Ustadz Dr. Oni Sahroni ini seperti apa Ustadz? Apa Ustadz silakan. Ya.
Terima kasih Mbak Fitri dan sahabat-sahabat IG Izi ya. Jadi mungkin gambarannya nih kalau ada sahabat-sahabat Izi berkurban melalui Izi. Nah, kemudian Izi punya program kurban abon misalnya, kurban olahan dalam bentuk abon. Nah, boleh nggak sih amanah dari pengkurban itu kemudian dibuat kurban olahan ya, daging olahan dalam bentuk abon. Jadi umumnya kan di masyarakat kita setelah disembelih daging segarnya yang langsung dibagikan. Dimasak, buat sarapan, makan siang, makan malam. Nah ini enggak. Nah ini dibuat dalam bentuk abon, nanti kemudian didistribusikan bisa di hari-hari setelahnya. Nah prinsipnya sih sahabat-sahabat Izi, prinsipnya diperbolehkan ya. Diperbolehkan pihak pengelola kurban untuk mendistribusikan, mengelola daging kurban dalam bentuk daging olahan termasuk abon tadi. Nah, selama kurban tersebut memang disembelih pada harinya ya, setelah sholat, disembelih sesuai dengan tuntunannya. Prinsipnya membuat daging segar menjadi olahan itu diperbolehkan. Coba kita lihat gimana tuntunan dan alasannya. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Salamah bin al Aqwa. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ad-duha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Falamma kana al-ama al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madhi qala kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dzalika al-am kana bin nasi juhdun fa aratu an ta'inu biha. Coba hadis ini saya terjemahkan tekstual kemudian kita jelaskan kontekstualnya ya. Jadi dari Salmah bin Al-Aqwa ia berkata, Nabi bersabda, siapa yang menyembelih kurban, maka jangan ada sisanya sesudah 3 hari di rumahnya walaupun sedikit. Jadi nanti kalau berkurban, disembelih, pokoknya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habiskan. Begitu kira-kira pesan singkatnya. Nah, kita lanjutkan hadisnya nih. Tahun berikutnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus berbuat seperti tahun lalu? Jadi ilustrasinya pada tahun kemarin, pesan Rasulullah habiskan. Jadi jangan sampai di hari ketiga, jangan sampai ada sisa dari daging kurban. Semua habiskan, maksudnya bagikan. Nah pada tahun ini kira-kira begitu ilustrasinya. Pada tahun selanjutnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kebijakannya apakah seperti tahun lalu? Nah, Rasulullah mengatakan, makanlah, berikanlah, dan simpanlah sisanya. Jadi makanlah, sedekahkanlah, dan simpan sisanya. Jadi dan simpanlah sisanya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah mengatakan, sebenarnya tahun lalu banyak orang yang menderita kekurangan akibat paceklik, maka aku ingin kalian membantu mereka. Nah, coba kita jelaskan lebih ringan nih hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada satu tahun, satu waktu, musim Idul Adha, Rasulullah mengatakan habiskan, bagikan, jangan sampai pada hari ketiga ada yang tersisa. Pada tahun berikutnya, kebijakan Rasulullah berubah. Maksudnya Rasulullah mengatakan jangan habiskan, simpan. Nah ternyata perbedaan kebijakan Rasulullah itu kenapa tahun sebelumnya itu suruh dihabiskan, karena waktu itu banyak masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah di antara pesan utama yang kita ambil dari hadis ini, di mana kebijakan Rasulullah berbeda di 2 musim Idul Adha tersebut, menunjukkan betapa distribusi daging ini luas ya. Luas, walaupun kurban itu sendiri adalah ibadah yang
tuntunannya mengikuti nas demi nas, tetapi ternyata distribusinya ini sangat luas. Jadi boleh ditahan dan boleh didistribusikan sesuai dengan maslahat. Intinya didistribusikan, boleh ditahan sesuai dengan maslahat masyarakat. Nah, jika maslahat masyarakat ini hajatnya lebih terpenuhi dengan olahan karena apalagi saat pandemi seperti ini, apalagi PPKM, memberikan donasi dalam memberikan kurban ya, daging kurban mungkin bisa habis dalam beberapa hari, dalam beberapa waktu. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk daging olahan ya, seperti abon misalnya, itu bisa tahan lama. Jadi membuat produk ini, kebijakan ini, paket daging kurban olahan itu lebih membantu para duafa. Jadi pilihannya daging segar yang oleh duafa mungkin habis dalam beberapa waktu. Pilihan lainnya kita berikan dalam bentuk olahan seperti abon yang bisa dinikmati oleh para duafa dalam waktu yang sangat panjang. Nah, para duafa ini kan boleh jadi kebutuhan dapurnya ini, kebutuhan primer makan minumnya ini belum terpenuhi. Dengan kita menyediakan konsumsi mereka untuk jangka waktu yang sangat panjang, tentu semua paham bahwa itu lebih bermanfaat, lebih maslahat. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat IZI, dalam fatwa DSN MUI juga berdasarkan hadis ini juga mengeluarkan opini dan fatwa yang sama. Jadi dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa intinya diperbolehkan. Jadi bunyinya adalah atas dasar pertimbangan maslahat, daging kurban boleh didistribusikan secara tunda untuk lebih memperluas nilai maslahat. B. Dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya. C. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan. Nah, ini fatwa MUI nomor 37. Jadi berdasarkan tuntunan tersebut, kemudian berdasarkan fatwa MUI, maka clear nih saat ada kebijakan untuk mendistribusikan daging kurban dalam bentuk olahan seperti abon atau lainnya, itu diperbolehkan, bahkan menjadi prioritas nih, menjadi nilai tersendiri. Nah, bagi para pengkurban tentu salah satu nilai plusnya adalah apabila kurbannya itu bernilai ganda ya, bernilai manfaat lebih. Nah, kurban walaupun ibadah kan ada nilai ekonominya, baik yang baik menguntungkan para penjual kurban termasuk para penerima. Semakin bermanfaat bagi penerima kurban itu semakin baik. Itu semakin baik. Nah, bagi pengelola kurban tentu juga harus mengikuti tuntunan syariah, baik penyembelihannya. Misalnya walaupun akan dibuat olahan seperti abon, tapi tetap harus disembelihnya ya setelah sholat Idul Adha ya. Jadi jangan sampai sebelumnya. Begitu pula tata cara pemotongnya. Nah, yang kedua, pihak pengelola kurban menyampaikan melalui platform, melalui pemberitahuan sarana media yang lain kepada pengkurban bahwa kurbannya akan dibuat olahan supaya jelas perjanjiannya. Jadi bahwa pengkurban juga tahu, paham, terkonfirmasi bahwa bahwa dana kurban yang ditransfer melalui lembaga zakat seperti IZI itu akan dijadikan hewan kurban dan didistribusikan dalam bentuk daging olahan. Jika itu dilakukan, maka saat masa-masa pandemi termasuk PPKM seperti ini, kebijakan ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang membutuhkan agar kebutuhan makan mereka itu terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang hingga kurban ini, daging ini bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Demikian Mbak Fitri.
Iya Ustadz, Masya Allah. Ini Ustadz, kalau Fitri lihat di komen teman-teman dan sudah banyak yang join juga ya, Alhamdulillah. Fitri mau sapa-sapa dulu ini sahabat Izi yang sudah join nih. Ada Saudara Fajri, ada Syifa, Putri, Putri underscore Ana, Mila underscore Muza, Feby underscore Loselang, dan masih banyak lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Lalu ada dari Mowi underscore Ibel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu juga ada, wah ini banyak sekali nih Ustaz, udah Fitri scroll ke bawah. Baik, Fitri langsung coba nih, sahabat Izi ada yang mau berinteraksi ya, silakan bertanya di komen IG, silakan boleh. Dan ini Fitri lihat sudah ada pertama dari Mowi underscore Ibel, Ustadz. Ustadz, jika Izi menjadikan daging kurban menjadi abon, bagaimana untuk perhitungan beratnya? Karena kan memang abon ada proses pengolahan ya, Stat. Gitu. Jadi yang dipertanyakan adalah dari bobot beratnya ini yang akan diolah menjadi abon, lalu itu seperti apa nantinya gitu maksudnya, Stat. Sepertinya seperti itu. Ya. Tafadhol, Stat. Nah, ini sesuai dengan apa namanya, tadi kan tuntunan terakhirnya pengelola kurban seperti Izzy harus mengkonfirmasi, menyampaikan dari sejak awal melalui brosur, platform, melalui media sosial bahwa Recording in progress. nah, misalnya sahabat Izzy ini katakanlah si A. Jadi si A misalnya berkurban daging kurban, transfer uang ke Izzy. Nah, maka Izzy membelikan kurban, si A sudah terkonfirmasi bahwa ini akan dijadikan abon.